Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Maka ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah itu agar mereka berfikir. Quran surat Al-A'raf ayat 176. Baik sahabat Penais Zawa, kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta, jumpa lagi dengan kami para penyuluh agama Islam Kementerian Agama Kota Jakarta Timur, bersama saya Siti Fatimah sebagai host pada hari ini, dan telah hadir bersama kita Ustazah Luciati M.Sos, penyuluh agama Islam fungsional kantor Kementerian Agama Jakarta Timur dalam podcast Penais Zawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Fatimah sehat? Alhamdulillah, Ustazah sehat walafiat. Pada siang hari ini bagaimana kita mau bicara tentang apa ini, Ustazah? Kisah Islami sahabat. Dan dalam hal ini kita akan mengangkat kisah tentang Abu Kilabah. Abu Kilabah, menarik ini, Ustazah. Saya belum pernah mendengar ceritanya. Baiklah para pemirsa yang dirahmati Allah, pada hari ini kita berkesempatan untuk mendengarkan kisah yang akan disampaikan oleh Ustazah kita, Ustazah Luciati, tentang tema kisah Islami sahabat Abu Kilabah. Silakan Ustazah. Terima kasih Fatimah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabihi wa mawalah, la haula wala quwata illa billah. Pemirsa, sahabat Penais Zawa, saya ingin mengangkat kisah tentang seorang sahabat Rasulullah yang bernama Abu Kilabah. Beliau adalah seorang yang berasal dari kota Basrah, wafat di Syam pada tahun 104 Hijriah. Beliau masyhur sebagai ahli ibadah dan zuhud. Adapun pribadi beliau senantiasa bersyukur, sabar dan haus akan ilmu. Masya Allah. Pernah suatu hari beliau ditanya oleh seorang pemuda, siapakah orang yang paling kaya, wahai Abu Kilabah? Lalu Abu Kilabah pun menjawab, orang yang paling kaya adalah orang yang selalu bersyukur atas pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pemuda itu pun bertanya lagi, lalu siapakah orang yang paling berilmu? Lalu Abu Kilabah pun menjawab, orang yang paling berilmu adalah orang yang selalu meningkatkan pengetahuannya dengan pemberian Allah tersebut. Yang akan saya sampaikan dalam kisah ini yaitu kisah beliau Abu Kilabah yang pada suatu hari, kisah ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Muhammad. Beliau yang mengalami sendiri kejadian ini, dan beliau menyatakan peristiwa tersebut dalam riwayat tersebut. Pada suatu hari, Abdullah bin Muhammad sedang berada di perbatasan wilayah Arish Mesir. Lalu di padang pasir yang luas tersebut, beliau melihat ada sebuah kemah kecil. Ya, di tengah padang pasir ada sebuah kemah kecil, seperti tenda gitu ya, kecil. Cuman kalau dari penampakannya terlihat ini kemah milik orang yang sangat-sangat miskin. Maksudnya sederhana banget gitu ya, kecil. Terlihat dari penampakannya sudah kelihatan ya. Iya gitu, kayaknya yang punya miskin banget gitu. Miskin banget. Maka karena penasaran, ia pun mendekati kemah tersebut, ingin tahu isinya ada apa, maka ia pun masuk ke dalam kemah tersebut. Setelah melihat isinya, beliau pun agak kaget, terkejut. Kenapa itu, Ustazah?
Karena yang ia dapati di dalamnya itu adalah seorang laki-laki. Tapi laki-laki ini nggak biasa. Oh, nggak biasa gimana itu? Nah, nggak biasanya laki-laki ini didapati oleh beliau kakinya buntung, Masya Allah. tangannya buntung, telinganya kurang mendengar, dan matanya buta. Ya Allah. Uniknya, yang membuat Abdullah bin Muhammad kaget ini, udah keadaannya seperti itu, ini sang laki-laki mulutnya senantiasa mengucap Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Selalu berzikir. Ya, syukur terus, Alhamdulillah terus. Maka Abdullah bin Muhammad ini bingung gitu ya akan keadaan tersebut, terkejut sekaligus bingung, maka ia pun bertanya kepada sang laki-laki tersebut yang ia pun belum kenal dengan Abu Kilabah ini. Kemudian ditanyalah, wahai Tuan, apa yang kau syukuri dengan keadaanmu seperti ini? Gitu. Dia bingung. Gitu iya. Ya kan kalau kita bayangin, coba kalau kita bayangin kaki buntung, tangan buntung, kuping kurang dengar, mata buta, tapi ngucapnya alhamdulillah terus. Keadaannya terbatas tapi tetap bersyukur. Bersyukur. Maka Abu Kilabah pun menjawab, tidakkah kau melihat bumi masih ada di atasku? Langit masih ada di atasku dan bumi ada di bawahku. Padahal seandainya Allah mau, ia bisa saja menjatuhkan langit kepada diriku dan bisa saja membelah bumi ini dan memasukkan aku ke dalam bumi. Bisa aja kan? Nah, maka aku pun tidak bisa melakukan apapun kecuali hanya bersyukur atas keadaan tersebut. Betul. Gitu. Maka aku pun mengucap terus alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi tidak cukup dengan jawaban Abu Kilabah tersebut. Ini Abdullah bin Muhammad pun masih bertanya lagi. Lalu apa lagi yang kau syukuri? Gitu. Kau terus bersyukur atas maksudnya keadaan seperti itu masih bersyukur aja gitu. Masih belum puas dia. Lalu satu lagi, kemudian Abu Kilabah pun menjawab, tidakkah kau melihat aku masih memiliki lisan yang selalu bisa berzikir dan bersyukur kepada Allah. Ini yang aku syukuri. Masya Allah, berat sekali ini kondisinya. Tidak semuanya bisa ya pemirsa. Iya. Maka bagi Abu Kilabah, di dalam kondisi dia yang penuh dengan kelemahan itu, tangan udah buntung, kaki buntung, mata buta, telinga nggak begitu dengar, tapi Allah masih beri lisan yang bisa berzikir dan bersyukur, itu satu nikmat yang sangat besar gitu. Maka ia terus bersyukur gitu, terus saja bersyukur. Dan satu lagi nikmat yang ia syukuri pun, dia punya satu orang anak laki-laki. Anak laki-lakinya ini kata dia selalu menuntun aku untuk sholat ke masjid, dan dia selalu menyuapi kalau aku mau makan gitu. Berbakti ya. Iya, berbakti banget gitu. Nah, kemudian setelah mendengar bahwa Abu Kilabah punya anak, Abdullah bin Muhammad bertanya dong, lalu mana anaknya? Karena nggak kelihatan dari tadi gitu kan. Nah, kemudian Abu Kilabah pun menjawab, iya, anakku sudah keluar dari rumah semenjak 3 hari yang lalu, belum kembali. Nah, ada kabar itu. Belum ada kabar. Maka Tuhan, bisakah kau menolong aku untuk mencarikan anakku? Aku khawatir takut terjadi sesuatu olehnya terhadapnya gitu kan. Maka mendengar hal tersebut, Abdullah bin Muhammad pun nggak ragu-ragu lagi mengatakan, iya, aku akan mencarikannya. Akhirnya dia pun keluar dari tenda tersebut, kemudian mencari anak Abu Kilabah yang tadi dikatakan sudah 3 hari nggak pulang. Di tengah perjalanan, Masya Allah, dia menemukan sesosok jenazah, jadi orang yang udah meninggal gitu, dikerumuni oleh singa. Jadi banyak singa lagi makan jasad manusia. Ya, ditunggu setelah singanya itu pada pergi, dilihat tuh jenazahnya, ternyata pas dilihat ciri-cirinya pas dengan anaknya Abu Kilabah. Masya Allah, kaget dong. Dicari-cari ternyata udah wafat gitu. Akhirnya udah tahu begitu, segera Abdullah bin Muhammad memberitahu kepada Abu Kilabah. Dia kembali kepada tenda yang tadi. Kembali ke tenda, tapi di perjalanan dia mikir, aku nggak tega nih, ngomongnya gimana nih? Pasti susah. Ya. Udah ngeliat keadaannya Abu Kilabah seperti itu, anak satu-satunya. Dengar anak tanya meninggal, dimakan binatang buas pula lagi. Masya Allah, ini ujiannya besar sekali. Maka Abdullah bin Muhammad pun
mencari cara supaya bagaimana cara menyampaikan kepada Abu Kilabah itu tidak mengagetkan gitu ya. Maka ia pun mulai bertanya kepada Abu Kilabah, wahai Abu Kilabah, wahai Tuan, dia kan belum kenal ya. Wahai Tuan, apakah kau tahu kisah tentang Nabi Ayub? Dia jawab, ya aku tahu. Gitu. Apakah kau juga tahu bahwa Nabi Ayub mengalami ujian dengan hartanya sehingga ia menjadi fakir? Ya aku tahu. Lalu bagaimana cara ia menghadapinya? Ia sabar. Terus apakah kau juga tahu bahwa ia juga diuji dengan penyakit yang berlangsung lama? Ya aku tahu. Bagaimana cara ia menghadapinya? Ia pun sabar. Dan apakah kau juga tahu bahwa ia juga diuji oleh Allah dengan ditewaskannya anak-anaknya? Ya aku tahu. Bagaimana cara ia menghadapinya? Ia pun tetap sabar. Tapi setelah menjawab itu, Abu Kilabah lalu bertanya balik kepada Abdullah bin Muhammad. Lalu mana anakku? Dia ingat lagi. Iya kan tadi soalnya sudah nyari anaknya. Tolong cari. Lalu mana anakku? Wahai pemuda. Akhirnya dengan berat hati Abdullah bin Muhammad pun menyampaikan bahwa anakmu telah tewas dimakan binatang buas. Aku menemukannya di tumpukan pasir di tengah padang pasir sana, sedang dikerubuti oleh singa. Gitu. Mendengar hal tersebut, coba Abu Kilabah langsung mengucap Alhamdulillah kembali. Masya Allah, Alhamdulillah lagi anaknya padahal tewas dimakan binatang buas itu Ustazah. Lalu Abdullah bin Muhammad pun bingung. Kenapa kau ucapkan Alhamdulillah? Nah, karena aku bersyukur kepada Allah, Allah tidak tinggalkan keturunan yang bermaksiat kepada Allah, sehingga bisa mendapat azab di neraka nanti. Betul. Tapi menarik Ustazah, mohon maaf nih saya potong ya. Jadi cara komunikasi menyampaikan berita musibah yang disampaikan oleh Abdullah bin Muhammad tadi kepada Abu Kilabah itu menarik sekali. Jadi diingatkan dulu bagaimana kisahnya Nabi Ayub sehingga beliau berharap Abu Kilabah ini juga bisa bersabar. Bisa bersabar sebagaimana sabarnya seorang Nabi Ayub ya. Luar biasa. Hebat memang. Retorikanya bagus gitu ya. Betul. Tapi setelah mendengar itu, kemudian Abu Kilabah menarik nafas panjang lalu wafat saat itu juga. Masya Allah. Ternyata menyusul anaknya. Karena udah sebatang kara juga. Iya, betul. Akhirnya setelah wafat, kemudian ditutup oleh Abdullah bin Muhammad, kemudian diselimuti oleh jubahnya, kemudian dia mencari pertolongan, pas kebetulan ada yang lewat 4 orang berkuda. Maka diuruslah jenazahnya 4 orang berkuda tersebut yang ternyata ia kenal. 4 orang ini kenal dengan Abu Kilabah. Oh, ini adalah Abu Kilabah. Nah, saat itu barulah Abdullah bin Muhammad tahu bahwa itu Abu Kilabah. Dia adalah seorang sahabat Rasulullah yang memang tersisa dari sahabat Rasulullah pada masa itu tinggal dia. Jadi umurnya panjang, sahabat yang tersisa sampai dengan zaman khalifah, maka dia pun dipinta oleh khalifah karena satu-satunya sahabat diminta untuk menjadi hakim. Tapi dengan zuhudnya dia menolak, maka ia pergi ke Mesir sampai saat itu dia meninggal. Itulah kisahnya. Seperti itu ya. Insyaallah. Diberikan satu jabatan menolak ya. Itulah kisahnya. Saking zuhudnya Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah ya dari kisah tersebut, yang selalu senantiasa bisa bersyukur dalam segala keadaan. Insyaallah. Jadi gimana nih Ustazah kesimpulannya dari kisah Islami sahabat kita pada hari ini tentang Abu Kilabah? Apa kisah-kisah teladan yang kita bisa teladani dari kisah Abu Kilabah? Dari sifat-sifat beliau. Kita bisa menteladani satu sifat bersyukurnya dalam segala keadaan. Mau itu nikmatnya Allah berikan itu besar ataupun kecil, bahkan suatu musibah pun kita harus mencari sisi baiknya, sisi positifnya atau hikmah yang bisa kita ambil, yang itu kita syukuri, yang itu merupakan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, yang kedua, selalu bersabar. Dalam segala keadaan, meskipun itu suatu musibah yang berat pun tetap kita harus bisa melihat sisi positifnya, yang itu bisa membuat kita bersabar dan juga bersyukur. Betul. Dua hal yang tidak bisa dipisahkan ya, bersyukur dan bersabar ya Ustazah. Masya Allah. Para sahabat Penais Zawa yang dicintai Allah, telah sampailah kita di penghujung acara. Telah kita dengarkan
tentang kisah Abu Kilabah yang telah disampaikan Ustazah kita, Ustazah Luciati M. Sos. Semoga kita dapat meneladani tentang sabarnya, syukurnya dari Abu Kilabah. Dan semoga Allah memberikan kita kekuatan iman, kemampuan untuk menteladani rasa sabar dan rasa syukur seperti halnya Abu Kilabah dalam kehidupan kita sehari-hari. Akhirnya kami mohon pamit undur pada hari ini, pada podcast Penais Zawa pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil ibrah dari kisah yang sudah disampaikan. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.